Nama saya Chen Xing, baru pulang dari studi di luar negeri. Pacar saya, Yu Hefei. Saya bawa dia ke rumah untuk dikenalkan pada keluarga. Kenapa ya orang-orang di sini melihat kami dengan aneh? Afin, kenapa mereka terus memandang kami? Kenapa ada banyak uang kertas ritual di sini? Desa Long agak jauh dari pusat kota. Sedikit orang luar datang. Kami tampak asing bagi mereka. Tradisi tahun baru, uang kertas dan simbol kebahagiaan. Dulu arwah melintas. Arwah melewati desa. Hari raya atau pernikahan malam. Arwah datang dari mana-mana untuk upacara. Kenapa harus menikah di malam hari? Ada satu keluarga, mereka menikahkan putri mereka di saat prosesi, mereka terus mendengar tawa dari dalam sedan. Pagi harinya, keluarga pengantin mati tragis. Di wajah mereka masih tersenyum. Tapi keesokan paginya, jejak darah di jalan, pengantin wanita telah meninggal. Dia tertawa terus di dalam sedan pernikahan. Asin, kamu juga mau menikah malam hari? Aku dari desa naga. Jangan takut, cuma bercanda. Pada. Ayo, hati-hati ya. Hati-hati. Aku kira dia orang asli. Jangan merendahkan orang sampai hatimu hati, buruan minta maaf. Kamu anak perempuan keluarga Chen. Nenek Chu, sudah lama tidak bertemu. Kamu justru berani balik. Kenapa kamu pukul orang? Anak Chen sudah pulang. Usir dan tangkap dia. Buruan tangkap dia! Kalau sampai, diam saja di sana. Mana? Fatih. Mana? Asin, tenang, percaya nenek. Ku bilang jangan pulang. Nenek? Orang-orang di desa barusan aneh banget. Mereka ngejar kita. Dia siapa? Dia pacarku. Nenek, aku bawa dia balik. Cuma pengen dia lihat kamu. Kok cari cowok luar? Udahlah, buruan bagiin. Kenapa sih? Bagi aja. Kalau enggak ya mati. Mau tidak mau harus dibagi. Bagaimana bisa kamu minta aku? Sudah berapa kali aku bilang, jangan pulang desa. Di kota ada harapan. Balik sini kenapa bikin masalah? Aku nggak nyakitin siapa. Aku cinta Aixin. Mohon percaya padaku. Aku nggak mau mati. Kalau gitu, coba keluar dari... Aku nggak takut mati. Walau akhirnya aku mati. Aku ingin bersama Aixin. Ma. Jangan bersedih hati. Nenek mungkin butuh waktu buat terima ini. Kamu harus langkah ember api. Orang luar yang nikah di ember api ini berlutut 1 jam. Lo gila ya? Nenek mau bakar dia mati. Bakar dia lebih baik daripada dibantai hidup-hidup. Nenek, apa yang terjadi? Cepat berhenti. Fatih, kenapa kakimu begitu? Semua ini karena kamu. Orang tua pergi, kakek-kakimu lemah. Sudah dimakan. Nenek, apa yang kamu maksud? Asin, aku ingin bicara. Nenekmu tua, sering ngomong ngawur. Kakiku sakit karena rematik. Huilan, anak ini lemah. Malam tiba. Afin, mau hidup besok. Suara apapun dari luar, jangan buka pintu apapun terjadi. Kenapa sih? Aku kan pulang untuk melihat kalian. Belum pakai baju baru aku beli. Fatih! Salah aku nggak bilang duluan sama mereka, langsung datang aja. Dulu nenek sering kambuh penyakitnya. Waktu aku SMP di sekolah cewek, setiap libur dia selalu jemput aku ke kota. Cowok ngajak ngobrol di jalan. Dia makin mereka sampai kabur. Pas aku kuliah, dia nggak pernah izinin aku pulang lagi. Setiap bilang pulang ke desa. Dia jadi gila-gilaan. Dia bilang aku adalah pengantin hantu. Gak boleh aku dekat sama cowok lain. Waktu itu,
Dia sudah gila. Udahlah. Jangan mikirin ini. Aku rapihin barang dulu. Pengantin di mana? Pengantin di mana? Yang terbaik saja. Asin. Nenek bawa air panas. Asin. Asin. Kalau mau hidup sampai besok, abaikan suara dari luar. Jangan buka pintu sama sekali. Asin. Segera buka pintunya. Ambil air panas. Nenek tua, lupa, emosi tak menentu. Itu wajar, Nenek. Di dalam rumah kurang air, aku akan langsung ambil. Nenek, aku sudah sampai. Di luar kabut tebal, tidak terlihat apapun. Hei, lampunya menyala di dalam rumah. Rumah terang, luar gelap. Bagaimana bisa terlihat kan hanya kelabu saja? Air hangat. Mana? Kok nggak ambil air panas? Aksin? Kamu kan bilang mau jadi pengantin. Tadi kamu bilang apa? Kamu bilang nggak boleh sama Hefe. Hefe, iya. Dia Hefe. Kami pulang kali ini untuk memberitahumu. Aku sama Hefe udah bertunangan. Kami mau ajak kalian ke pernikahan kami. Kita tinggal di kota bareng selamanya. Nenek, santai aja. Aku pasti bakal baik-baik sama Aksin. Akan merawat kalian baik-baik. Ada apa ini? Nggak ada suara langkah. Apa yang terjadi dengan Aksin? Jangan takut. Jangan dibuka. Mata seperti apa itu? Mengapa matanya seperti itu? Seperti gambar. Asin, kenapa kamu begitu hari ini? Nenek sudah lama menunggu di luar sendiri. Buka pintu untuknya. Tunggu dulu, kakek pasti punya alasan. Kamu mengerti alasannya. Bukankah ada jendela kecil di loteng? Dari jendela, lihat ke bawah. Oh. Ayo pergi. Pelan-pelan. David, setelah pulang malam ini kamu terlihat aneh. Apa kamu menyembunyikan sesuatu? Hemi, kamu mau menikah denganku? Tentu, aku ingin menikahimu. Jangan tanya apapun. Asin, apa yang terjadi? Kenapa kamu gemetar? Apakah kamu merasa sakit perut? Tenang, Kevin. Tidak ada apa di bawah. Mari kita pulang dulu. Perutmu sakit lagi, Asin? Aku ambil obat dulu, segera balik. Hefe, kamu di mana? Hemi, Asin, 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 Hefe, kapan kamu pergi tadi? Asin. Suara apapun dari luar. Jangan buka pintu sama sekali. Hefe, kenapa kamu di luar? Hefe, kamu di mana? Asin. Dingin banget di luar. Sakit sekali hatiku, Asin. Buka pintu, biar aku masuk. Asin. Hefe, kamu tadi kan di luar. Gimana bisa masuk? Aku turun dari lantai 2. Aku lagi ngomong sama siapa?
kamu bikin aku takut. Wajahku gatal banget. Aku pengen cuci muka. Happy, hari ini kita maklum dulu. Besok aku sampaikan semuanya pada kakek nenek. Tak peduli setuju atau tidak, aku akan jadi istri kamu. Wajahmu dingin banget. Yuk cepetan istirahat. Aku mau nikahi kamu. Sekarang juga pingin. Kamu ngomong apa ini sekarang? Ivan, maukah kamu menjadi istriku? Sudah lama menunggu. Tentu saja aku setuju. Cucu Chen ada di sini. Waktunya sudah habis. Cepat keluar. Buka pintunya. Ada yang di dalam tidak? Mereka nekat membakar rumahku. Aku harus pergi. Kakek nenek tua. Kakinya lemah. Kenapa tidak boleh? Hei Fei, kenapa wajahmu begitu? Buka pintu. Ada orang. Belum pergi. Hanya satu kamar tersisa. Ayo pergi. Chen Nizi, cepat keluar. Rumah kertas mudah terbakar. Rumah dari kertas. Rumah kertas apa itu? Huilan, Pak Tua Chen, kamu punya satu cucu saja. Tegak biarkan dia pergi. Aku mohon, aku berlutut. Apa yang kalian lakukan? Jelaskan. Rumah ini rumah kertas leluhurmu untuk ritual. Kamu seperti terkena sesuatu yang gaib. Ini jelas dari kayu. Tempat penyimpanan mayat yang mereka sudah meninggal. Baru tadi sore saya melihat mereka. Nona Chen, apa yang kamu lihat atau rasakan, semua itu tidak nyata. Asyik, kalau mau bertahan hingga esok, apapun bunyi dari luar, jangan buka pintu sama sekali. Halo, Pria asing yang kamu bawa, pria tersebut, kamu peduli kakek nenekmu, tapi tidak peduli pada pacarmu. Dia kan ada di sini. Waspada. Aku pikir itu orang sebenarnya. Hei Pei, dari mana tahi lalat di wajahmu itu? Kamu tidak sengaja menyentuhnya. Hei Pei, katakan yang sebenarnya. Huilan, Pak Tua Chen, aku tahu kamu peduli pada cucimu. Kamu tegak biarkan dia pergi. cepat keluar. Apa rencanamu? Keluar sekarang. Rumah ini tidak aman, cepat keluar. Bangun, Bapak. Ayo pergi. Lihat ke belakangmu. Cek apa yang ada di belakangmu. Hasin keluar dari pintu ini. Jangan percaya siapapun. Suara Hefei. Tidak salah dengar. Kepala desa Liu bantu kertas. Membunuh Chen. Mau hancurkan desa kami. Saya tidak menyakiti siapa. Ada rumah kertas. Apa maksud kalian? Cap hantu. Kenapa ada cap hantu di tubuhmu? Sebenarnya janji apa untuk kertas? Di mana nenek dan kakek saya? Di mana mereka sekarang? Apa yang kamu lakukan? Ingin berlian-lian keluarga? Kalian sudah lihat Hei Fei. Iya. Ngomongin pernikahanmu sama para tua. Harus cari Hei Fei dan kakek nenek. Desa Long misterius dan tidak aman. Ayo cepat pergi. Semuanya sudah tewas. Kakek dan neneknya sudah tiada. Di mana Hei Fei? Di mana dia sekarang? Kenapa belum berangkat? Berangkatlah. Ayo cepat, antar dia pergi. Patuhlah, ayo cepat. Ayo cepat pergi. Obor desa hampir habis. Matikan obornya. Bebaskan aku. Bebaskan aku. Kalian manusia atau hantu? Kalian manusia atau hantu? Jangan telat, cepat. Menikah tepat waktu baik untukmu dan desa. Ayo pergi.
Itu lentera sungai. Penerangan malam. Salah. Itu jelas lentera. Oh. Wah, aku tidak mau pergi. Biarkan aku pergi. Menyeberangi jembatan baru pasangan sejati. Pengantin harus menyeberang bersama. Apa yang kalian hitung di balik ini? Menyeberangi jembatan baru pasangan sejati. Bersama hidup mati, Chen, jangan ribut. Cepat bertemu cepat temui pengantin. Aku tidak mau. Aku ingin bertemu Hefe. Karena jembatan ini, pengantin tidak boleh sendiri. Kenapa takut? Dia sudah ada di jembatan. Kalau nggak percaya, coba lihat. Asin, kenapa tidak datang? Hefe. Hemi. Ternyata kamu. Jangan sentuh aku. Tutup mulutnya dengan kain merah. Lepaskan aku. Setelah jembatan, jangan sebut nama pengantin. Ayo pergi. Pengantin tidak tahu. Setelah jembatan, baik, tenang, pengantin. Para dewa, bukakan jalannya. Berhenti merepotkan. Pengantin pria sedang menunggu los. Kenapa menangis seperti itu? Bicara apa padanya, rupanya yang penting. Kalau begitu, harus menikah. Mulai. Semua orang menyulut dupa. Nona Chen, 3 dupa untuk prosesi. Dupa harus habis. Dengar suara pengantin. Melihat pengantin pria. Kenapa pengantin perlu dupa? Siapa yang menjemput pengantin? Aku tidak akan menikah. Di mana Hefe? Di mana kamu sembunyikan Hefe? Tidak mungkin aku mau menikah. Di mana Hefe berada? Kemana kamu menyembunyikan Hefe? Astaga, kenapa? Jangan menyentuhku. Aku dan Hefe cocok. Ini nggak sesuai aturan. Tidak mau menikah siapapun. Tutup mulutnya, nanti masalah. Ayo naik. Jaga dupa tetap hidup. Ya ampun. Pegang uang kertas ritual. Kaligrafi pernikahan merah. Lepas semuanya. Uang kertas habis. Ada lagi. Selamatkan aku. Kenapa bisa begini? Jangan sebut nama pengantin. Nggak boleh melanggar aturan. Cepat lewati jembatan. Pengantin pria menunggu. Maaf ya pengantin, buruan lewatin jembatan. Bawa pengantin menyeberangi jembatan, jangan balik. Aku nggak mau pergi. Aku mau cari He. Afin, buka pintu dong. Afin. Buka pintu dong. Asin, buka pintu dong. Buka pintu. Aksin. Fate. Dan Nena. Afin, bangun cepat, Asin. Pengantin hampir sampai di gerbang. Prosesi apa? Lihat kamu. Bagaimana bisa lupa? Afin, apapun suara di luar, jangan buka pintu. Apakah tadi suara kakek? Namun kakek pernah berkata, Asin, cepatlah. Buruan, jangan terlambat. Saat keberuntungan, suaminya. Jangan berlama-lama lagi. Lewatkan waktu baik, masalah besar. Siapa pengantin pria? Siapa lelaki yang menikah? Anak muda seperti kamu. Tidak tahu siapa yang akan dia habiskan hidup. Siapakah orang itu? Afin! Apakah kamu mau menjadi istriku? Aksin? Apakah hadiahku untuk kakek nenek akan disukai? Aksin? Pastinya ya. Cepat buka pintunya, Aksin! Afin! Afin, keluarlah. Saat baik hampir berakhir. Kakek dan nenek ada di luar jendela.
Siapa yang mengetuk pintu? Tidak sabar melihat pengantin pria. Kamu datang, nggak bilang. Aduh, aku kaget banget. Aku kira kamu bukan dia. Nama ibu terasa sudah mau keluar. Gak bisa ingat. Cepat keluar. Aixin, hari ini hari bahagiamu. Pengantin laki-laki udah datang duluan. Ayo cepetan. Jangan banyak curiga. Dia kan orang yang kamu mau nikahi. Jantungku berdebar. Gak enak banget rasanya. Ivan, buka pintunya dong. Kayaknya pernah terjadi. Gak usah deh. Yuk buka pintunya dulu. Ivan, apa? Bisa buka pintunya buat pengantin gak? Bukan. Pintu tak terbuka. Aixin, nggak ada waktu lagi. Buka pintu, jam baik hilang. Aixin, sudah terlambat. Langit gelap, cepat buka pintu. Jangan lewatkan momen baik. Kalau tidak segera, kita mati. Tunggu. Melewati waktu baik, semua mati. Kok bisa gitu sih? Salah. Itu 2 juta. Tuh, 2 juta. Selamatkan aku, Nenek. Aixin, selamatkan aku. Nenek, buka pintu. Aku tak bisa keluar. Orang kertas menarik aku. Orang kertas? Rumah ini Anda. Aku mau masuk ke dalam. Tolong aku, Nenek. Nana. Nenek dan pengantin, tolong aku. Pengantin panggil suaminya. Dia mengizinkan. Apa yang terjadi? Siapa kamu sebenarnya? Aku pengantinmu. Afin. Ada apa dengan nenek? Afin. Itu hanya mimpi. Tangan ini milik nenek. Kenapa nenek seperti boneka? Aku adalah Nenek. Aku adalah Nenek. Afin. Jangan menyentuhku. Mobil bawa. Kamu bilang, aku adalah pengantin. Aku tidak. Aku tidak. Aku pasti ingat wajah ini. Kenapa terasa ada yang salah? Kamu tidak suka aku. Siapa kamu? Siapa sebenarnya kamu? Di mana Hefe yang asli? Dia disembunyikan kemana? Kamu tidak suka wajah ini. Kenapa bisa tidak suka wajah ini? Astaga, jangan ngawur. Jangan bohong. Pengantinnya di mana? Aku satu-satunya pengantin. Aku yakin ingat. Kami dulu belajar bareng di luar. Dia itu bukan manusia kayak kamu. Asin, kenapa kamu bikin pengantin marah? Mau bunuh kita? Nasin, buruan minta maaf ke pengantin. Kalau nggak gitu, desa kami bakal celaka. Kamu siapa? Kalian itu bukan kakek sama nenek. Kalian boneka kertas dari pengantin palsu. Asin, jangan bohong. Sayang sekali. Sayang apa, Po? Di desa naga, kertas bisa jadi manusia loh. Di desa Longnian, kertas bisa berubah menjadi manusia. Apa maksudmu sebenarnya? Kamu belum sadar ya? Asin, jangan gerak. Aku ini nenekmu. Sungguh. Lupa Imlek kecil dulu. Dulu kamu pernah demam tinggi. Kakek keluar, nggak pulang. Nenek memelukmu, lari
berlari di salju luas. Jatuh berkali-kali, nggak sakit. Kaki nenek masih berbekas luka. Lupakan. Mana? Beneran kamu ya? Asin sayang. Kakek buat pesta besar saat kamu kuliah. Desa bilang belajar nggak berguna, ngerti apa? Tapi kalian, itu jelas banget. Kertas itu. Kamu pasti ingat wajahnya. Loh. Mungkin hari ulang tahunnya. Cukup kamu akui saja kami. Kami benar-benar nyata. Seluruh desa ini benar-benar nyata. Selamanya. Temani saya. Selalu menemanimu. Rumah kau. Bukan. Kamu bukan dia. Kita sudah sepakat akan menjemput kakek dan nenek ke kota. Oleh karena itu, aku mengatakan. Sangat disayangkan. Kenapa harus disayangkan? Akan bertemu dia lagi. Kenapa kamu katakan itu? Wajah pengantin. Saya sendiri merobeknya. Kamu sudah lupa. Tidak, aku tak percaya. Ini bohong. Alvin. Asin, kamu telah membuat kesalahan. Alvin, buruan lari, sudah terlambat. Jangan luka-lukakan mereka. Mau nikah denganku. Mustahil. Hah? Apa yang kamu mau? Kamu minta tolong. Masuk sebagai pengantin pria. Sejak kamu panggil pengantin pria, aku adalah milikmu sepenuhnya. Pengantin yang sesungguhnya. Sejak kamu memanggilku pengantin, aku pun langsung jadi pengantin yang sesungguhnya. Salahku saja. Kamu pasti bukan dia. Di desa naga, kertas jadi manusia. Dikira pengantin hantu, kenapa nggak jadi pengantin? Ayo bangun. Bawa naik sedan. Asin, lari. Keluar desa sekarang. Jangan pulang. Asin. Nenek bilang. Happy. Tunggu dulu. Sekarang aku ingat. Happy, kamu nggak tahu. Tadi aku kayak dibuat pusing. Alvin. Ayo segera nyebrang. Jam baiknya mau habis. Dia takut kelewatan jam baik. Adanya jam baik dia tahu dari mana? Hero Faye, tadi kamu kemana sih? Kemana dia pergi? Aku di sini terus. Kenapa tangan Hero Faye dingin? Hero Faye, kamu masih ingat kan kenapa aku membawa kamu kembali ke sini? Farena, Asin adalah pengantinnya. Aku mau nikah sama pengantin itu. Kalau gitu, kamu masih ingat nggak? Kamu kasih kado apa buat kakek nenek aku? Apa aku masih bermimpi? Orang desa tadi mana sekarang? Pak Liao dan Busu lagi di mana? Aku masih. Aku masih terkena kuna-kuna ya. Cepat turun dari jembatan. Sudah gak ada waktu lagi. Apu. Barangku ada di bawah jembatan. Aku harus ambil dulu. Astaga. Salah nih. Hero Faye pakai sepatu kulit. Sepatu seperti kertas. Asin, apa kabar? Kamu. Jangan mendekat. Aku bantu kamu. Jangan mendekati aku. Sakit sekali. Aku merasa sakit banget. Mana kepalanya? Kenapa kamu begitu padaku? Itu bukan Hebe. Monster tanpa kepala. Sakitnya luar biasa. Asin, jangan tinggalkan aku. Asin, kamu di mana? Kok nggak kelihatan? Tenang aja. Cari jalan keluar. Aku pasti lagi halusinasi. Biarkan aku pergi.
manusia atau hantu? Mungkin itu cuma ilusi juga. Aku udah nggak peduli. Aku harus cepetan turun dari tren. Harus menunggu waktu bagus. Tapi mustahil. Jalan lain tidak bisa dipakai. Akan bertemu pengantin aneh itu lagi. Sekarang pulang. Apa nasib monster itu? Tidak bisa. Aku harus pulang. Hefei dan keluarga sedang menantiku. Berhenti menangis terlalu banyak. Pengantin pria marah. Kita semua akan celaka. Cepetan, jangan telat. Kenapa ini? Mereka tangkap pengantin dari mana? Gagal tangkap aku, mereka tangkap yang lain. Membuka jalan bagi rombongan pengantin. Tidak bisa. Jangan sampai orang baik ikut kena. Aku butuh solusi. Suara apa itu? Tidak ada apa-apa. Biarkan aku pergi. Tangkap dia. Kenapa dia mirip sekali denganku? Dia melompat. Sudahlah. Pengantin pria nggak nemu pengantinnya gimana? Cepet bawa dia naik, cuci bersih, kasih ke pengantin pria. Nama saya Xiahe. Aku nggak berani turun, nanti nggak bisa naik lagi. Ada yang berani? Buka semua boneka kertas. Arus deras, tak bisa diambil. Apa bau harum ini? Pak Liu, apa yang kamu lakukan? Apa kalian belum menyadarinya? Ata apa? Di dekat sini, bukan hanya kami. Sudah kubersihkan semuanya. Tak ada orang. Siapa bikin ribut? Kalau bukan suara itu, pengantin udah kita bawa. Ada orang di sini? Aku sembunyi di bawah jembatan. Selama aku diam, dia nggak akan bisa melihatku dari posisinya. Sih, mereka sudah pergi. Mereka telah pergi. Syukur mereka pergi, aku hampir tumbang. Kasihan pengantin itu. Kenapa ada orang mirip aku? Sudahlah, aku sudah tidak peduli. Naik dulu, tapi nggak bisa. Mereka sudah pergi. Tak usah cari, pengantin ada di sini. Lepas dari sini, saya bukan pengantin. Kamu tidak punya pilihan. Pakai tongkat ini. Jangan bergerak kalau mau selamat. Keluargamu dan pria asing itu. Nyawa desa naga terancam. Kamu harus menikah, mau tidak mau. Berhenti bicara ngawur. Dia tak melihat pengantin pria, dia tak akan percaya. Aku tidak akan menikah. Gagal tangkap aku kemarin. Cari gadis desa sebagai pengganti. Sekarang dia mati, masalahnya balik padaku. Kalian yang membuat masalah. Gadis mana yang mirip denganmu? Siapa yang tangkap kamu tadi malam? Kami saja takut keluar. Jangan pura-pura. Ke atas! Asin! Kepalanya hilang. Asin! Suaranya semakin dekat. Tinggi, air deras. Aku tidak bisa renang. Jauh ke sana pasti mati saat dipaksa ke jembatan. Chen Nizi, jangan main curang. Nanti nyesel. Liu Qi, karena kenalanmu dengan nenekku, aku sebut paman. Dengar, cepetan pergi. Dia datang. Ada yang mau mendekat? Jangan sampai dia bohongin, cepetan angkat dia, si kecil lisik. Anginnya luar biasa besar. Dupanya mati, nyalain lagi. Jaga lentera, beberapa bakar dupa dulu. Manusia makan saja, hantu butuh dupa. Tanpa dupa, mereka makan manusia. Bantu naikkan pengantin. Cek dupa, aku tangani ini. Chen Nizi, percaya atau tidak? Percaya atau enggak, aku gak akan bikin kamu rugi. Lari aja. Keras kepala tetap. Dia pasti dengar suara aku. Kenapa mereka nggak lihat dia di atas? Gak bisa naik. Kamu sudah jadi pengantin hantu. Sekarang kamu gak bisa kabur. Naifa! Ayo cepat! Lari sekarang jika perlu loncat ke sungai.
Kakekku pandai ilmu tahu, sudah didoakan. Saya pakai lama. Aku kasih kamu agar aman. Kasih aku gimana? Aku sering ketemu hal aneh. Aku udah terbiasa. Teman dekatku sering bermasalah. Harry, kamu yakin mau sama aku? Aku udah bulat niatnya. Selama bisa sama Aiksin, gak ada yang bikin aku takut. Lapar banget nih, Aiksin. Wanginya makanan enak. Ayo cepat, yuk makan bareng. Fuck off, ini beneran kamu ya? Jangan mendekatiku. Jangan mendekat. Sejak kapan hal ini dimulai? Kapan kamu jadi seperti ini? Aiksin, menurutmu apakah mereka akan suka padaku? Tentu, mereka sangat sayang padaku. Maksudmu apa? Karena aku sayang padamu. Karena aku suka kamu. Ayo. Happy, aku ada di sini. Aku bawa kamu pulang ke desa. Kalau tidak ikut aku balik ke desa, nggak bakal pulang. Aku harus bawa kamu keluar. Aivin! Happy. Oh, kenapa aku begitu dingin? Kamu kenapa? Kamu cerita duluan. Kok kamu jatuh ke bawah jembatan? Orang di jembatan? Di mana orang-orang di jembatan itu? Orang apa itu? Aku datang karena teriakanmu. Mustahil. Bukan tipuan mata. Aku sudah memeriksa tadi. Tidak ada luka di lehernya. Sebenarnya apa yang terjadi? Hei Fei, apakah kamu masih ingat mengapa kita kembali ke desa? Karena acara pernikahan. Aku ingin menikahi Asin. Kamu takut padaku. Bukan. Lalu kenapa kamu gemetar? Apakah dia benar-benar Hei Fei? Tidak bisa kabur saat genting. Aku ragu bisa menciumnya. Bibirnya lembut dan agak dingin. Tubuh lebih hangat dari mulut. Astaga, dari mana suara itu? Apa suara itu? Asin, apa yang terjadi? Kamu jadi beda setelah pulang ke desa. Apakah aku melakukan kesalahan? Kamu nggak suka aku lagi. Jangan berpikir terlalu jauh. Setelah aku kembali ke desa, banyak hal aneh terus terjadi. Abu, apakah kamu masih ingat sebelum kita kembali ke desa? Mengapa aku lupa? Apakah aku lupa hal penting? Wajah yang sama, rambut pendek. Wajahmu bersih tanpa noda. Sepatu bagus banget. Hei Fei, ingatkah kamu? Apakah kamu punya hadiah untuk kakek dan nenek? Hei Fei, jawablah kenapa kamu begitu? Aku cuma mikir, kenapa kamu tanya begini? Apakah kamu merasa termasuk kakek nenek? Aku gak peduli kan? Tidak. Tidak, gak kepikiran. Kalau gitu, kenapa aku diusir malam-malam? Gak pernah cari aku. Dulu kamu gak kayak gini loh. Kamu tuh apa-apaan. Udah gak suka aku ya? Abu. Apakah kamu sudah tidak menyukaiku? Bukan Hei Fei yang kumaksud. Aku tetap suka padamu. Apakah itu benar? Memang benar. Aku tidak akan menipumu. Jika tidak suka padamu, aku pasti tidak akan membawamu ke desa. Pasti tidak akan pernah. Apa yang aku takkan lakukan? Tidak ada apa-apa. Ayo pergi sebelum ada yang melihat. Asin, aku ingin menikah denganmu. Menikah pada saat yang baik. Berhenti menangis. Pengantin marah. Semua orang bakal kena masalah. Jangan terlambat, cepat. Sekali lagi, saatnya Apakah dia sungguh Hei Fei? Hei Fei, kita pulang dulu. Kamu mau lewat mana? Kamu benar Hei Fei. Dia tidak tahu arah prosesi, mungkin pilih salah satu. Bayangan burung terbang. Dia akan memilih arah sambutan. Tidak mau menikah denganku. Hentikan dulu pembicaraan ini. Kita bicarakan nanti, beritahu dulu. Dari arah mana kamu ingin pulang? Katakan padaku dulu, kamu mau pulang ke arah mana?
ke sana. Oke, aku ikut kamu. Ayo segera pergi. Desa naga sangat aneh. Cari kakek nenek segera. Oh, Suara apa itu? biarkan dulu. Turun dari jembatan. Kamu benar. Ada jejak pengantin. Dicari mana-mana, tidak ada siapapun. Sudah diperiksa, mustahil jatuh ke sungai. Jika jatuh ke sungai, kemarin malam pacara hantu air. Hantu air apa itu? Happy, orang-orang ini aneh. Tadi kan kamu masih pegang dia. Kenapa tiba-tiba orangnya lenyap? Nggak ada acara penting di desa. Tidak mungkin. Mustahil benda itu keluar di malam hari. Happy! Begitu dia keluar, kita semua harus... Kamu berani menyebut namanya? Tidak, saya. Ayo pergi. Maka sumbu lilin. Nyala lilin sebanyak-banyaknya agar jembatan terang benderang. Dewa dan hantu muncul. Cari bambu panjang. Semakin baik, cepat. Oke, Pak Kepala Desa. Atau apa? Mereka tidak melihat saya. Aku melihat mereka agak buram. Apa yang mereka lakukan? Angin besar memadamkan kertas dupa. Tambahkan dupa. Lentera di tangan. Jangan biarkan lentera padam. Bakar dupa dan nyalakan lilin. Hantu butuh dupa atau bahaya? Tarik pengantin naik. Manusia makan. Hantu makan bau dupa. Mereka sedang melakukan sesuatu. Memanggil hantu. Di mana Hefe? Aku harus segera mencari Hefe. Siapa itu? Chen Ai, kamu di jembatan? Chen Ai, jangan pergi. Di mana orangnya? Chen Ai, kamu di jembatan? Apapun yang kamu lihat, itu bukan manusia. Itu apa? Hidup mati, jembatan Yin Yang. Chen Nizi, mencarimu semalaman. Kalau di jembatan, turun sekarang. Tampak akrab, tapi bukan manusia. Itu adalah hantu yang memakai kulit manusia. Apa yang mereka katakan ngawur? Bukan mereka memaksa aku ke jembatan kemarin malam. Gadis Chen, kamu diam saja. Kamu di jembatan. Aku datang. Gadis Chen, kamu sudah besar. Kamu belum pernah mendengar tentang itu. Tidak pernah lihat jembatan di Desa Naga. Arwah meminjam jalur di Desa Naga sejak dulu. Lokasi Desa Naga unik. Legenda dunia Yin Yang tidak semuanya bohong. Chen, sejak kecil, berapa hal aneh kamu alami? Apakah hal itu saat kecil? Semua itu nyata, bukan ini benar-benar terjadi. Semoga Tuhan melindungi kita. Tuhan melindungi kita. Tuhan melindungi Buddha Amitabha. Nenek, ngomong sama siapa? Anaknya sudah bangun. Ayo peluk Aksin, pengantinnya. Pengantin wanita ada di mana? Tidak. Mana ada pengantin? Dia hanya boneka. Ada apa dengan nenek? Aivin, itu hanya mimpi. Aiksin dicintai nenek. Anak yang penurut. Ayo tidur. Bukan. Aku tidak yakin. Nggak percaya aku pengantin hantu. Desa itu terlalu angker. Harus buruan cari Hefe. Jangan dekat Chenir. Jembatan itu tempat arwah lewat. Desa ini dekat batas doa. Seberang jembatan bukan dunia manusia. Masuk tak kembali. Tadi malam kamu dorong aku ke jembatan. Lentera menyala untuk memanggil hantu. Sekarang kenapa malah usir hantu? Chen, Semalam kita cari-cari kamu bawa lentera, tapi nggak ketemu. Kira kamu di larangan. Kamu terjebak di jembatan semalam. Kalau udah lewatin jembatan, bebewa kita bakalan jadi Nisi. Kamu udah yakin belum? Mayat orang yang tiada.
bersama hantu seperti kekasih. Maksudnya apa? Apakah ini tentang Hefe? Dia sudah tiada. Kepala desa Liu tidak bisa meyakinkannya. Saat usia remaja, tak mau bersama kekasih. Kalau begitu, mengira kami disahkan dia. Menurutmu harus gimana? Anak Chen, yang di jembatan sama kamu. Bukan kekasih lamamu, dia hantu. Hantu berbaju manusia. Aku tak percaya Hefe meninggal. Baru terpisah kurang sehari. Pasti mereka bohongin aku. Pura-pura orang lain tadi malam. Anak Chen, jangan lanjutkan perjalananmu. Setelah melewati jembatan ini, tak akan bisa kembali lagi. Kepala desa. Bambunya sudah cukup panjang. Gabungkan 2 batang bambu. Nona Chen, saat lentera menyala, saat kamu menoleh, hantu itu hilang. Fofi, kelompok itu curiga. Tidak, mereka sedang menipu. Kalau aku turun jembatan, nanti terjebak perangkap mereka. Akan dipaksa nikah. Eri, di mana Hafi berada? Pulanglah, Chen kecil. Lentera desa naga, bukan kertas biasa. Saat sumbu menyala, mampu memancarkan cahaya dunia roh dan mat. Apa maksudnya? Lentera desa naga kita. Lentera istimewa menyala. Mampu menghubungkan dunia orang hidup dan... Ada apa dengan ini? Hantu itu menyukai kulit cantik untuk dipakainya. Makhluk jahat tetap makhluk jahat ketika lentera menyala. Mengangkat kulitnya. Ayo turun, Chen. Hidup di sini, mati di sana, demi sesuatu dengan kulit pria. Apakah kamu tak mau hidup lagi? Kakek dan nenekmu, cicit perempuan terakhir Chen. Tidak boleh, apapun alasannya. Aku harus melihatnya sendiri. Bambu itu sudah terikat kuat. Bagian ini sudah selesai. Nyalakan lenteranya. Pak Liu, ini harus dilakukan. Anak perempuan Chen. Ini takdir. Ivan. Kamu benar-benar datang, Hefe. Hefe, di mana kamu berada? Asin. Kamu benar-benar datang. Hefe, di mana kamu? Bisakah kamu memberitahuku mengapa kamu hilang tadi? Sebenarnya mereka benar. Apa? Asin. Maaf. Kenapa kamu minta maaf? Saya tidak seharusnya keluar. Kamu sakit perut malam ini. Saya ambil obat. Apa yang kamu bicarakan? Saya sudah. Angkat lebih tinggi. Pegang kuat. Sakit sekali. Fatih, hujan, ini topi untukmu. Baik, cucu. Kakek, apa yang kamu lakukan? Tadi, nanti aku rebus. Makan daging kelinci. Masuk dan tunggu. Asin. Selamatkan aku. Nona Chen, turunlah. Beda jalan. Apa yang terjadi di sini? Apakah saya akan mati? Jangan omong kosong. Bukannya saya sudah tiada. Apakah mungkin? Hei Fei, apa sih maksudmu? Aku cari obat malam-malam. Setelah pergi, aku jadi tersesat. Aku lupa apa yang terjadi sesudahnya. Yang kuingat cuma melihat bayangan merah. Kamu pasti halusinasi. Mana mungkin hidup ngobrol sama mati di jembatan. Tapi Asin. Ini jembatan Jaya. Chen, anak kecil, balas aku. Jangan sampai dibohongin hantu itu. Nggak mungkin. Kita bersama tadi malam, jangan dekatin aku. Mengapa? Aku sudah mati, baliklah. Aku ikut kamu kemari.
Aku antar kamu ke jembatan. Orang Yampung sampai. Saya kembali. Bangau terbang. Apakah kamu bicara serius? Kembalilah segera. Aku tidak mau pergi. Siapa yang kamu takuti berpura-pura jadi hantu muncul kalau berani? Aku tidak takut. Kamu pasti takut karena adat desa ini dan ingin melarikan diri. Pergi kembali. Kamu, Hefe. Di mana kamu, Hefe? Kamu tidak boleh datang ke sini. Chen, cepat kembali. Setelah jembatan bebek tidak ada jalan kembali. Dia sudah gila, apapun katanya sudah telat. Orang di jembatan bukan suamimu itu hantu. Kamu mau ikut sama yang bersama orang yang telah menguliti suamimu. Jangan datang. Telah. Aku sudah meninggal. Kamu lebih baik kembali. Aku tidak akan biarkan kamu sendirian. Aku yang bawa kamu ke desa ini. Aku akan bawa kamu keluar aman. Apakah kamu sungguh-sungguh mau? Beneran? Aku serius. Aku pasti akan bawa kamu keluar. Happy. Jangan mendekat. Adi atas bisa menjaga wujud. Tidak bisa. Aku enggan kamu melihatku dalam keadaan begini. Aku tak ingin kau melihatku dalam kondisi begini. Kamu tak khawatir. Tapi aku khawatir kalau aku tak bisa keluar. Ini akan jadi pertemuan terakhir. Aku tak ingin kesan yang ada di benakmu seperti ini sekarang. Mudah-mudahan tetap diingat. Penampilanku yang terbaik. Kamu ngomong apa? Maafkan aku. Ada cara apa lagi? Apa saja boleh? Aku pasti bakal bawa kamu keluar. Ada satu cara lagi. Tapi belum pernah ada yang berhasil. Apa tuh? Turun jembatan sama pengantin. Menikah di Jambai. Melanjutkan hubungan dulu, mau. Di desa naga. Kertas bisa jadi orang. Masih ingat dia? Atau ulang tahun dia? Jika kamu mengakui kami memang ada. Seluruh desa itu nyata. Aku akan selalu menemanimu. Aspata. Kamu mau? Saya. Naikkan lenteranya. Hefe, kenapa kamu? Bodoh sekali. Kamu beraninya sampai kemana? Yuk, ikut aku sekarang. Tapi Hefe itu. Dia sama sekali bukan Hefe. Tapi kalau memang Hefe, aku kehilangan kesempatan membangkitkan Hefe. Talisman di tangan Liu Qing gak bakal tahan lama. Buruan, ambil bambu ringan dan kasih ke dia. Lalu apa manfaat bambunya? Dulu aku muda, desa kelaparan, keluarga Su selamat berkat lelangan saya. Ayo, ikut aku segera. Cepatlah pergi. Asin menjaga demi keuntunganmu. Hilang jangan pulang lagi. Asin, kakek tak bisa masak lagi. Sudah dewasa kakek. Saatnya tinggalkan rumah. Kakek nenek, aku nggak mau pergi. Asin. Aku setuju. Akan menikah denganmu bersama turun jembatan angsa. Aku janji padamu akan kawin denganmu turun jembatan bersama. Oh, Shen Nizi, cepat kembali. Kamu bingung. tanganku sakit sekali. Kamu ini cari mati. Kamu mau tarik semua desa kita juga. Kamu ngomong apa? Kamu muntah darah. Kenapa lenteranya jadi redup sekali? Kepala desa Liu, kamu dengar gak?
Pak Liu, bawa Chen turun. Pak Liu, kamu dengar enggak? Tarik tali itu. Kenapa ya? Lenteraku mau mati. Ambil semua mantra kertasnya, pasang semuanya. Boleh. Pak Liu naik jembatan, tak ada kabar. Dimakan hantu. Ada suara. Buku. Suara jembatan terdengar aneh. Jangan-jangan monster kulit sudah berhasil. Pengantin hantu menikahi iblis. Desa naga kita akan hancur. Persiapkan lilinnya. Manusia, bawa. Hantu, bakar. Persiapkan lilinnya. Manusia, kita bawa. Kalau hantu, bakar habis. Sebelum semuanya, masih ada harapan. Boleh. Ayo cepat, lingkari dia. Cek dia. Kenapa dia tiba-tiba muntah darah? Ada apa dengan kalian? Lihat belakangmu. Sudahlah, selesai. Kapan acara ini berakhir? Dia hantu. Pengantin wanita jadi hantu. Semua kita dalam masalah. Tenang saja. Dia terjebak, tak bisa membunuh. Maksud kalian apa? Pengantin hantu. Kalian mau ngapain? Happy. Asin lari. Jangan, kita pergi bersama. Jangan mendekat. Ayo cepat pergi. Hefei sudah tiada. Api ini bakal bikin kamu luka nggak sih? Biar aku saja yang tangani. Tidak usah. Hefei sudah bilang, ada jalan lain. Lewati jembatan dan jadi kekasih. Boleh nggak kita selalu bersama? Kamu beneran mau gak sih? Nizi, lari sekarang. Asin, jangan percaya dia. Kamu aja yang duluan turun dari sana. Ketemu di seberang jembatan. Kiai, mau tahu kenapa kamu jadi pengantin hantu? Kenapa? Segera kelilingin dia. Api mirip dengan kemarin. Ada apa dengan api ini? Lihatlah ke belakang. Apa sih yang ada di belakangmu? Asin keluar dari pintu. Jangan percaya siapapun. Api ini takkan menyentuhku. Jangan biarkan dia lolos. Tubuh dan pikirannya tampak tidak Bayangannya kembali. Pengantin tidak menjadi hantu. Apapun pengantinnya, aku tidak peduli. Di mana Hefei? Pasti kalian punya solusi, bukan? Cepat, di mana Hefei? Chen Nizi, api tak menyentuhmu. Tapi kenapa Hefei? Mungkin saja dia bukan manusia. Aku sudah tiada. Kembali pulanglah. Aku ikut bersamamu. Aku ingin mengantarmu ke jembatan. Orang menjemputmu tiba. Aku juga harus pulang. Pulanglah sekarang. Betul. Dia sudah tiada. Benar. Dia sudah meninggal. Dia mengatakannya langsung. Masih percaya. Arwah jahat itu menjadi suamimu. Kamu benar-benar anggap dia suamimu. Tapi dia pasti Hefei. Lihat tangannya. Masih pakai kalung yang kuberi. Lihat kalian di jembatan. Memejaksa nikah di jembatan. Pagi itu berubah pikiran. Tak mungkin kamu bilang. Hanya berpura-pura. Hanya boneka kertas. Akhiran kami gagal mencari. Benar ada di jembatan. Nona Chen, ini demi kebaikanmu. Untuk desa naga. Supaya semua bisa hidup. Apakah mereka benar-benar manusia? Untungnya, syukur belum menyeberang. Hal-hal itu memaksaku untuk menikah. Bagaimana dengan kalian? Jangan berubah pikiran. Biarkan saya nikah lain. Benar, aku menebaknya. Apakah semua wanita di desa naga mati? Baru pulang, mereka paksa saya nikah.
Kapan kau buang kertas itu? Saat ini. Chen, ini untuk kebaikanmu. Agar seluruh penduduk desa naga dapat tetap hidup. Kamu adalah pengantin hantu. Ada jalan lain. Tidak ada yang berhasil. Apa maksudnya? Turun jembatan dengan pengantin. Menikah di waktu yang baik. Melanjutkan hubungan lama. Mencari Hefei. Jangan halangi saya. Chen Nizi, kembali. Manusia hidup dan mati tidak bisa bersatu. Dia bohong. Hantu berbaju kulit manusia makan manusia dan juga kertas. Sudah semalam di jembatan. Kamu tidak sadar apakah hantu jahat itu memakan manusia? Pastikan dupa tetap menyala. Ambil uang kertas dari tangan. Huruf merah kebahagiaan. Lepas semua. Siapa punya uang kertas lagi? Selamatkan aku. Hefei bilang. Kematian tragis kembali, Chen. Chen. Api talisman membakar roh jahat tak lenyap. Jembatan itu bisa membunuhnya. Meninggalkan nenek moyangmu. Tinggalkan dunia fana. Hanya demi seorang hantu. Kamu mau ke alam baka? Yang dilihat mata adalah dia Hefei. Saat berada di jembatan tadi, dia minta aku ikut kalian. Saya sendiri tidak tega. Tidak ada cara yang baik untuk semua. Orang bodoh pandai menipu. Hantu itu tampak manusiawi, tapi berbuat jahat. Jangan terpengaruh olehnya. Asin. Hefei. Hefei! Jangan takut, aku di sini. Hefei, ayo pergi. Maaf, apakah aku membuatmu kesakitan? Aku baik-baik saja. Aku khawatir kamu meninggalkanku. Aku akan menjaga janjiku. Aku pasti melakukannya. Api ini bisa dipadamkan. Bicara soal api, guys. Mau ngeriutin aku ya? Api sudah mati. Masih ada bagian mana yang sakit? Bagian mana yang cedera? Oke, aku bawa kamu pergi. Ayo buruan, aku antar kamu. Maaf, aku masih belum bisa mengendalikan kekuatanku. Kenapa orangnya meninggal? Malah jadi bingung aja. Aku akan membangkitkanmu, Jenny Air. Cepat balik, kita pergi. Mereka sudah dekat, kita kabur. Kok langitnya jadi gelap ya? Bukan tempat manusia ini. La. Asin, tenang saja. Tahu kamu menikah denganku, sengaja datang buat persiapan. Itu pavilionnya. Gerbang antara dunia hidup dan mati. Ata apa? Apakah kamu menyesali keputusanmu? Bukan. Biar saya pikirkan dulu. Mengapa dia sangat mengenal sisi lain jembatan? Dulu kakek pernah mengatakan orang bisa berubah setelah meninggal. Kita melewati gerbang lagi. Dia mungkin sudah menungguku di sini sejak meninggal. Hefei sudah cukup memalukan. Seharusnya aku percaya padanya. Ayo lewati jembatan ini bersama. Setelah melewati jembatan menjadi sepasang kekasih sejati. Oh, selalu bersama, hidup mati pun. Jangan buka itu. Kapan ini ada di sakuku? Kapan ini bisa ada di sakuku?
Mulai sekarang, tinggalkan desa ini dan jangan kembali. Mana? Ini surat dari Hefei buat aku. Suratnya padaku di kertas merah tua. Buang itu. Masukkan itu ke air. Hei, boleh aku lihat tanganmu? Oh, Boleh. Aku lihat dulu ya. Afin, Hari, Jangan buang kertas ini. itu surat pernikahan Raja Hantu. Fateh dan Nena. Alvin, datang sini sekarang. Yang di jembatan itu bukan Yu Hefei. Itu hantu berlapis kulit. Asin, jangan percaya mereka. Mereka sedang menipumu. Kakek, kapan kakimu sembuh? Aku yang menyembuhkan. Dua burung ranai terbang pergi. Alvin, kenapa kamu begitu lama? Pengantin menunggu tanpa hasil. Datanglah ke sini sendiri. Aku menjemputmu di jembatan cinta. Mana yang asli? Mana yang palsu? Aksin, jangan percaya padanya. Segera buang kertas itu setelah kita turun. Mereka tidak bisa menyentuh kita. Alvin, buang kertas tersebut. Hefei, kamu baik? Tanganku. Hefei, apa masalahnya? Jangan menyentuhku. Asin, datang ke sini. Asin, kemari sini. Asin, jangan dekat, kulitku luka. Jangan percaya, dia bohongin kamu. Buang surat nikah. Ayo ikut aku turun jembatan. Hanya makhluk kecil yang jahat. Pura-pura hantu rebut cewekku. Mati. Asin jadi baik ya. Buruan kemari. Pengantin menunggu. Dengerin kabar. Masih pegang surat nikah. Sampai di jembatan, malah jadi pelan-pelan. Aku. Di bawah jembatan alam gaib. Di gerbang setan. Hantu bisa ubah wujud. Dia curi kulitku. Kalian semua. Asin. Gak percaya nenek. Itu bukan aku. Kenapa nggak percaya aku? Aku nggak tuh. Alvin, kalau kamu tidak percaya, apa yang kamu pegang? Surat nikah resmi. Asli, tidak bisa palsu. Aiksin, kamu buang surat pernikahan ke sungai. Digosokkan pada di bawah jembatan tak bisa apa-apa. Turun jembatan bersama. Tas merah dengan tulisan hitam. Surat nikah kita jelas, cepat datang. Ayo ke sampingku. Aku tidak percaya. Bagaimana bisa seperti ini? Alvin, buang saja kertas itu ke sungai. Buang saja kertas itu. Nggak percaya. Buang ke sungai. Satu pertanyaan buat kalian. Siapa yang bisa jawab? Aku percaya yang asli Hefei. Alvin, setelah dia meninggal, memori ini mudah lenyap. Dia cuma ingat obsesi terdalam saat hidup. Nanya apa kamu ke mereka? Jadi, kalian juga asli. Udah nggak ada lagi, kan? Tidak di dunia nyata. Kakek sudah sembuh. Nenek tak lagi gila. Ini semua karena kesalahan pergi ke luar negeri. Tidak peduli. Itulah sebabnya. Mereka semua sayang padamu. Tak lihat pernikahanmu. Penyesalan yang tak hilang. Aku mau tanya sesuatu. Yang asli dari Hefei. Apakah masih ingat? Bagaimana menurutmu? 6. Kamu cuma tiruan. Aku tahu lebih banyak darimu. Cukup sudah. Kalian masih ingat? Dulu. Pertama kali bertemu.
Jangan bilang, kalian lupa semua. Mau nikah denganku. Kalian sudah lupa. Mau nikah denganku. Lubumu, kok dingin banget ya? Kok belum bicara denganku? Ayo biarin dia pergi. Biarkan dia pergi. Tolong. Aku pengantinnya. Aku akan menjaga formasi kita. Aku nggak bakal pergi. Mati pun aku tetap di sini. Wah, Heavy, sakit banget. baiklah. Heavy. Kamu nggak apa-apa kan? Maju. Kenapa tidak percaya aku? Sakit banget hati. Aku nggak. Setelah aku meninggal, lupa banyak hal. Aku cuma ingin bertemu kamu. Kamu nanya aku, bagaimana kita bertemu? Aku sudah tidak ingat lagi. Karena dalam ingat aku, cuma bayanganmu saja. Ivan, Jangan lanjutkan. Ivan, aku butuh kamu. Ivan, jangan percaya padanya. Mereka bersekongkol. Lalu kamu? Apa jawabanmu? Bagaimana kamu bisa kenal denganku? Heavy rambutnya pendek. Kamu punya rambut panjang. Dulu di bayangan di atas jembatan, aku sudah pernah bertemu kamu. Serius? Ivan, sudah bertemu pengantin. Makanya kemarin kita nggak nemu kamu. Kamu janji apa sama dia? Jawab pertanyaanku dulu. Kamu siapa sebenarnya? Kamu siapa sebenarnya? Di kontrak yang kamu buat, itu bukan darahmu tahu aku siapa. Turun sini. Beri aku kontrak pernikahan itu. Nanti kamu pasti paham sendiri. Bisa lanjutkan hubungan lama. Ivan, jangan keluarkan suratnya. Aku takut. Tunggu sebentar. Katakan padaku terlebih dahulu. Kenapa surat ini membuatnya takut? Kalau kamu tidak bilang, aku tidak turut. Dia meragukanku. Enggak, aku enggak. Aisin, coba begini. Aku tunggu di jembatan, kasih dulu dokumen itu. Kakek jadi biksu tahu banyak tahun. Apa istimewa dokumen ini? Aku langsung tahu. Aisyah, jangan percaya dia. Mereka komplotan. Jangan khawatir, dia memang kakek aku. Sejak kecil, aku dipelihara mereka. Berdiri muka-muka begini. Ngapain aku nggak kenal dia? Ivan, Lah kamu, aku beneran gak bisa bedain. enggak. Fateh, di sini, ini tulisan apa sih? Aksin. Ayo pergi. Nenek mau ngapain? Kakek mau ngapain? Sin, Happy! Sid, apa sih sebenarnya yang ada di sungai itu? Apakah itu benar-benar kulit Heavy? dia selalu bohong padamu. Kenapa kamu menangis? Yang sebenarnya adalah Heavy. Dia sudah lama meninggal. Bukan begitu. Lihat ke belakang. Coba tebak siapa. Sin, jangan ragu lagi. Cepat ke sini. Mari ikut aku ke dalam sedan buka. Kau, siapa sebenarnya kamu? Nah, kamu ini. Nyaris kamu menikah dengan hantu kulit. Pengantin melintasi jembatan. Semoga hidup bersatu. Kamu pikirkan hantu di jembatan. Ikatan di jembatan hantu. Jembatan itu akan membimbing kalian ke dunia roh sejati. Kegelapan tanpa cahaya. Tadi kamu hampir tidak bisa pulang lagi.
Apa hantu pengupas bicara? Bersamanya, selamatkan dia. Kita, kamu masih baru dalam hal ini. Manusia dan roh bersatu. Sudah mencapai dunia roh. Gunakan usiamu agar hidup kembali. Kamu pasti mati. Berakhir baik, meski menakutkan. Tapi dia memegang sesuatu. Dia membawa kalung pelindungmu. Hantu pengupas mengerikan, bisa mengambil segalanya. Semua termasuk kulit dan pakai dipakai di tubuhnya. Bagaimana dengan Hefei? Hefei yang belajar di luar negeri. Telah terjadi. Apakah dia sudah kehilangan kulitnya? Hefei sudah mengalami bencana. Apakah dia sudah mengalami sesuatu? Bukan, kamu adalah makhluk tanpa kulit itu hanya kertas minyak. Kalung manik-manik itu, kalung pengantin dicuri. Oh, sekarang aku mengerti. Jadi, kalian semua baik-baik saja. Semua masih aman, bukan? Kenapa tidak memberitahuku lebih awal? Orang desa selalu begitu. Aku kira kalian sudah... Jangan berpikiran aneh. Asin, cukup. Pengantin sudah menunggu. Ayo cepat ketemu dia. Kemarin aku lihat di jembatan orang yang mirip denganmu. Baju merah, rambut panjang, dan mata. Mata berwarna merah darah. Mata. Kamu juga penampakan setan. Aku pasti ingat wajah ini. Kenapa terasa ada yang aneh? Kamu tidak suka aku begini. Kamu siapa? Sebenarnya kamu siapa? Kamu. Tentu saja tidak. Depan dia. Mengapa kamu di dalam sedan? Asin, maklumi dia. Lulu, kecelakaan membuat kakimu sakit, hampir kehilanganmu. Benar, Asin. Cepat masuk sedan pengantin. Bersama, pengantin akan sembuh lebih cepat. Hefei, kenapa matamu? Lalu bagaimana dengan rambutmu? Bagaimana dengan pakaian pernikahanmu? Kamu bilang kecelakaan, tapi sebelumnya kamu kan sehat. Surat pernikahan ini, apa yang terjadi? Ayo ke sini. Setelah masuk sedan, kamu tahu semuanya. Semuanya akan diceritakan padamu. Ada banyak kejadian aneh. Saatnya pahami semuanya. Kamu! Aneh, napasnya dingin sekali. Ini adalah sedan pengantin. Apu, bukan yang aku maksud. Afin. Begitu merindukanmu. Bukannya kemarin kita masih bersama? Rambut ini dingin dan seperti kain sutra. Hepe, rambutmu, ada apa ini? Rambutnya sesuai. Belum ritual rambut. Popo, bang ini jadi begitu tajam. Berhati-hati. Kenapa? Ada apa dengan wajahmu? Hefei, tempatnya tertutup di posisi yang sama. Hefei, kamu kan cedera. Bawa sedan pernikahan. Tampaknya mereka selesai bicara. Angkat sedan dan lemparkan kemerahan keberuntungan. Separ uang kertas. Separ logam keberuntungan. Asin, sedan bunga keliling desa. Keliling desa. Asin,
Berikan kontraknya. Kita ikat rambut, cap bersatu sampai mati. Mereka resmi menikah. Kita janji setia, janji untuk tidak pernah berpisah. Beritahu aku kapan kamu menulis surat nikah ini dan kapan kamu memberikannya padaku. Kenapa aku sama sekali tidak ingat? Aku memberitahumu. Bagaimana bisa? Tidak ada waktu. Serahkan surat nikah itu ke... Hei Fei, apa masalahmu? Saya hanya ingin tahu apa isi dari surat nikah ini. Boneka membuat keributan. Kamu ini, apakah dia suku Hei? Orang ke atas membawa kursi. Di mana kakek dan nenekku? Valian, kenapa kalian? Kenapa kalian? Mana? Kenapa kamu? Afin, serahkan surat nikahnya. Aku keluar, takut. Tidak mungkin. Kok balik ke sini lagi? Tidak bisa cari solusi cepat. Jangan terjebak di sini. Nanti pasti akan dikejar. Nenek, kamu sedang sibuk apa? Sayang sudah sampai. Pasang ini di pergelangan kaki kakek. Berjalan di jalan pada malam perlu takut kena ilmu hitam atau ganggu. Syekh, diam sejenak. Di mana aku nemuin tali merah? Akhirnya bisa keluar. Nenek dan kakek. Nenek, kakek, nenek. Alvin. Alvin! Alvin! Alvin, buka pintu! Buka pintu! Alvin! Adat pemakaman di desa naga. Setelah meninggal, tubuh dibawa ke aula lalu semua orang sudah tiada. Apa yang kulihat ini sebenarnya? Orang desa naga ada di sini. Semua hadir di sini. Apakah ini mimpi burukku? Ini tidak ada nama terukir. Motifnya begitu cantik. Astaga, ini. Asya, Burung angsa. Apakah mungkin? Mustahil. Walau Hefei sudah tiada, tetap mustahil. Cepat terkubur di sini. Berpakaian merah, rambut panjang. Seseorang yang mirip sekali dengan Hefei sengaja bawa aku kemari. Tante, dia telah dikenai segel. Asal menemukan kebenaran. Apapun terjadi, aku tidak takut. Biarkan aku lihat siapa pura-pura hantu. Aitsin, kamu lakukan apa? Fatih, Kuil leluhur desa naga. Kamu menghina ini. Aku tidak ingin cucu seperti kamu. Perilaku ini tidak hormat. aku ingin tahu apa yang terjadi. Kamu membuat desa naga tidak damai? Jangan menghalangi aku. Aitsin,
Jangan lakukan ini. Jika mata formasi hancur, kita tak punya jalan kembali. Sejak aku kembali ke desa naga, semua ini terasa sangat aneh. Kalau memang itu nenek dan kakekku, tak ada yang bisa hentikan aku. Dia akan keluar dan membuat masalah. Desa naga, formasi kuno. Mata rusak, wilayah tak damai. Kamu bawa malapetaka, jangan pulang. Atau bagi. Atau mati saja. Aku sudah bilang, jangan balik ke desa. Di kota, ada harapan. Balik kenapa? Bikin masalah. Nana, selalu bilang jangan balik ke desa naga. Maksudmu apa sih sebenarnya? Lainnya, Hefe ada di mana? Dosa dari hidup lalu. Ini nggak boleh pecah. Siapa yang disegel di dalam sini? Kok nggak pernah bilang sama aku? Siapa yang kasih izin buat bakar ini? Jangan bakar. Jangan cerita ke guru. Raja hantu keluar. Gimana? Raja hantu keluar, harus ngapain? Kamu lagi apa? Kamu akhirnya tiba. Di mana kita sekarang? Kakek yang gambar simbol ini. Kakek ajari kamu gambar. Cucuku memang hebat. Aksi keluar sekarang. Jangan tinggal di situ. Tadi, suaranya mirip kakek. Kamu kenapa? Astaga, kenapa kamu bisa? Alvin, kok kamu datangnya terlambat? Saya. Aku nyasar. Saya. Tidak, tak bisa jujur. Dia punya wajah mirip Hefe. Aku tak pernah mengenalnya sama sekali. Aku baru lihat dia di desa naga. Cek dulu tanggapannya. Maksudku. Maaf aku telat. Kamu lama sekali. Kamu akhirnya datang juga. Fadinya. 我是说，他为什么 Dia boneka bayangan aku buat bosan. Dia saja yang seru di sini. Setiap kali aku tidur, dia selalu kabur. Hei, lu ngapain? Cuma boneka doang. Jangan ganggu pengantinku. Dia harus dimusnahkan. Abaikan dia. Dia di dalam kursi pengantin. Kakinya terus berdarah. Tidak bisa keluar kursi pengantin. Saat aku tidur, dia mencuri kekuatanku, merubah jati wujudku. Dia memikatmu. Wajahmu. Mengapa kamu memiliki ekor? Alvin, kamu lupa semuanya. Aku adalah Dewa Gunung. Kamu pengantin Dewa Gunung. Aku lahir di desa naga. Tak dengar dewa gunung. Kamu lahir di desa mana? Desa naga. Alvin, apakah sekarang di luar sudah tidak percaya Dewa Gunung? Dewa gunung apa? Membuat tanggul demi menganggap tanah sebagai naga. Makam naga terperangkap. Segera patuhi perintah ini. Asin, ayo nikah. Aku sudah menulis kontrak pernikahan kasih aku. Kontraknya Asin. Jangan percaya dia. Desa naga menyegel kejahatan kuno. Jangan nikah dengannya. Segera patuhi perintah ini. Asin, datang sini. Serahkan kontrak pernikahan ini. Apu.
Ceritakan padaku, kenapa kamu begitu mirip dengan tunanganku? Dia mirip aku. Mereka bohong padaku katanya. Aku akan menjaga selama ribuan tahun. Kau akan kembali. Kenapa dia menunggu aku? Asin, maafkan aku. Aku seharusnya mencarimu. Hei, Pei. Kamu memanggilku apa? Hey, hit me. Apa yang kamu panggil aku? Hei, Hepte. Oh, maaf. Kalian berdua sangat mirip. Aku sudah jatuh cinta dengan orang lain. Mengkhianati janji kita. Asin, jangan percaya kata-kata mereka. Asin, kabur sekarang. Sekarang, aku tidak akan biarkan kamu pergi. Dulu aku dikunci di kamar oleh kakek nenek boneka khas menjadi Hefe. Dia menunjukkan wajah aslinya di jembatan. Mungkin hantu pengubah kulit. Siapa yang muncul di jembatan? Apa yang sedang kamu pikirkan? Arwah Hefe di jembatan. Atau itu hantu kulit yang menyamar jadi dia. Burung berambut panjang di sedak dengan ekor bersisik. Bukan manusia. Apa ini di depanku? Apakah kamu ingat sesuatu? Kenapa mereka semua pura-pura jadi Hefe yang tebak? Di mana Hefe yang menemaniku pulang? Apakah dia masih hidup? Tadi aku terlalu keras sama kamu ya. Kamu kesal ya? Masih ingat sebelum sadar. Kamu bareng siapa? Kamu udah ngapain aja? Kamu lagi sakit. Aku cariin obat buat kamu. Apapun yang terjadi sebelumnya, atau apa, yang pasti aku tahu, kamu itu burung Hefeiku. Asin, nikah yuk. Tapi aku gimana? Oke deh. Aku ketakutan banget. Aku takut. Lagi-lagi mereka pisahin kita. Asin. Jangan tergoda dia, Raja Setan akan menikahimu. Bisa lepas dari segel. Afin, Nggak usah ganggu. Pengantin hantu sudah bertemu, segera bertindak. Setelah menikah, desa naga lenyap semua. cucuku masih ada di dalam sana. Dia adalah pengantin hantu, bukan cucumu. 16 tahun lalu, dia dikorbankan untuk Raja Setan. Dia diserahkan ke Raja Hantu 16 tahun lalu. Jangan bakar, berbahaya. Pengantin hantu telah tewas. Pengantin hantu mati karena Ci tidak bisa selesai. Tapi hentikan bencana sementara. Aixin keluar sekarang. Nanti terlambat. Upe! Hefe! Bangunan runtuh. Cepat lari. Upe! Hei, Pei, apa kabarmu? Aifin, apakah kamu masih ingat aku? Mengapa kata-kata bodoh? Seribu tahun yang lalu, kita dulu suami istri. Kamu tak mau menjadi istriku. Aku akan membatalkan tunanganku. Aku datang sukarela, desa kekurangan hujan. Aku minta hujan. Terima kasih telah menyelamatkanku. Aku yakin aku akan mati. Jangan khawatir. Aku panggil hujan untuk desa. Hujan mulai turun. Tapi pada mas hujan. Orang mau makan sesuatu. Kuatan magisku habis. Hujan mulai turun. Hujan berhenti. Dewa Gunung gagal melindungi desa. Dia sedang sakit. Tunggu dia sembuh. Dewa Gunung lemah. Usir dia. Talisman Master Chen ampuh. Usir dia. Ukir kitab doa hujan di tubuhnya. Chen buka yin yang. Di pusat formasi ini, korbankan dia kepada langit. Hujan pasti akan turun. Usir keluar. Kamu demi menyelamatkanku. Berjanji kepada penduduk. Akhirnya kamu datang. Hei, Fei, kamu lebih dulu.
keluar dengan hati-hati. Sin, kamu pastinya dia. Kamu selalu bikin aku pergi duluan. Bicara apa kamu? Sembunyi di bawah ranjang dulu. Mereka salah paham padamu. Sembunyi dulu, aku buka pintunya. Ceritakan padaku sekarang apa yang terjadi sebelum itu. Sebelum itu, kita akan tunang. Aku antar kamu ke desa ketemu kakek nenek. Setelah pulang ke desa, banyak hal aneh terjadi. Sebelumnya apa? Sebelumnya, kita sekolah di Inggris. Kamu lupa semua ini. Sebelumnya. Sebelumnya, aku besar di desa naga. Kakek nenek baik banget padaku. Asin, buka pintunya. Sin. Buka pintu dulu. Sembunyi dulu. Sembunyi dulu, aku bakal cari kamu nanti. Sembunyi dulu ya, nanti aku cari kamu. Tuan suami, nanti aku cari kamu. Sin. Mana? Kalian membakarnya karena apa? Mata formasi sudah rusak. Kalau Raja Hantu muncul, kita semua bakal mati. Mana ada raja hantu? Dia itu tunanganku, Hefei. Ada kesalahpahaman. Sin itu bukan Hefei. Kamu sudah terpengaruh oleh roh jahat. Nenek, aku sudah periksa. Dia ingat semua yang terjadi sebelum. Dia itu Hefei. Yakinlah padaku. Pasti ada kesalahpahaman, pikirannya sudah kacau. Nggak bisa diselamatkan. Formasi hancur, Raja Hantu bilang apa? Raja hantu apa tuh? Dia itu Hefei. Nggak kenal kalian. Bisa ngapain dia? Bakar Raja Hantu, kalau tidak desa kami musnah. Ngomong apa kamu? Ya, bakar aja. Sin sudah bangun. Sin. Ada apa? Sin. Di mana Hefei? Sin miskin. Kamu. Siapa kalian? Rumah ini bukannya sudah hangus. Asin. Pulang ke desa. Orang desa mengusir kalian. Nenekmu tidak membiarkan kalian masuk karena pada bulan pertama, desa mengorbankan gadis untuk Raja Hantu. Mereka semua meninggal. Siapa Raja Hantu? Mereka. Kenapa aku disebut pengantin hantu? Raja Hantu. Ternyata, dia Dewa Gunung. Dewa Gunung mati menjadi Raja Hantu. Desa Naga berarti kuburan naga. Dewa kuno. Itu naga. Dewa Gunung Jiao ganti kulit. Dia bisa jadi naga. Dan desa naga tak pernah ada bencana alam. Formasi Yin yang terus ambil berkat Dewa Gunung. Tapi ini urusan siapa lagi? Desa naga. Setelah Raja, hantu ditutup dalam formasi Yin Yang. Roh jahat berbuat kacau. Penduduk menemukan korban dengan tanggal lahir seperti istri hantu. Mampu mencegah bencana. Ivan, detail hari lahirmu. Hari ulang tahun istri Raja Hantu. Kamu melihat orang-orang di desa. Tidak pernah kami. Boneka kertas berpakaian. Dilakukan demi... Di desa ada rumah kertas. Mengelabui makhluk jahat. Kami tidak tegak setiap tahun gunakan boneka kertas. Dia tidak bisa tahu. Dia tidak bisa membedakan. Namun, ketika kamu kembali, Jadi kalian selalu tidak membiarkanku kembali ke desa. namun bagaimana dengan Hefei? Kenapa Hefei lenyap? Ivan, apakah kamu melihat Raja Hantu mirip dengannya? Mirip dengannya. Apa maksudmu, Nenek? Pria yang kamu bawa itu sudah meninggal dan sekarang menjadi Raja Hantu. Semua ini karena saya. Saatnya. Ada apa di luar? Om Chen, Maaf, tidak menerima tamu hari ini. Finn, kamu ada di dalam.
buka pintu dong. Happy. Sin, buka pintunya. Matanya. Obat perut Sin belum ditemukan. Pergi malam-malam beli obat. Anak ini beruntung sekali. Syukurlah kamu selamat. Ada apa, Sin? Nggak ada apa-apa. Aku cuma... Kalau aku lihat, tinggal aja di desa naga. Yuk, nikah aja. Udah melewati banyak hal. Biar tambah berkah. Ada apa sebenarnya? Kakek nenek dulu tolak pernikahan kita. Apa yang kamu katakan? Hari penting dan bahagia. Semua sudah siapkah? Kami sudah siap. Mari mulai prosesi. Mengangkat sedan. Koran ini ternyata tidak utuh sampai akhir. Surat kabar masa itu nggak ungkap akhirnya. Ayo lihat selama kunjungan lapangan ini. Gorogo, ceritanya terasa aneh dan gak masuk akal. Setelah Chen Xin sadar, kakinya sendiri sembuh. Liu Huilan pun jadi paham. Mereka bukan orang kertas, kan? Belum dengar soal Raja Hantu. Tapi menurutku lumayan seru. Apa Yu Hefei ini masih yang dulu? Kalian gak mikir dia cuma pura-pura? Raja hantu. Kamu dengerin curhat aku aja. Lagi pula, kalau dia memang raja hantu, Chen Xin bakal tua dan mati. Mereka gak bakal bersama selamanya. Ada kemungkinan ini. Raja hantu hanya lahir ulang, selalu nyari calon istri. Udah deh, jamnya mepet. Aku ajak kalian ke tempat lain.